Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kofizen semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kofizen semuanya. Jadi begini, mohon maaf kepada warga NU, saya tidak mau menyinggung sebetulnya. Tapi ini adalah sebuah koreksi bersama. Kita ini mencari maslahat supaya umat Islam ini ya pengennya sih damai-damai saja gitu. Tidak perlu banyak drama, tidak perlu banyak keributan. Kita fokus dengan apa yang kita yakini dan apa yang harusnya kita jalankan dari agama kita. Gak perlulah kita gontok-gontokan sampai kemudian gontok-gontokannya itu ya membabi buta gitu. Mohon maaf begini, kalau saya tanya kepada kita semua sekarang, yang NU itu yang mana sih sebetulnya? Karena perpecahan di dalam NU ini semakin lama semakin parah dan semakin kritis gitu. Semakin kronis kalau kita ngomong. Yang NU itu sekarang yang mana? Yang PBNU kah? Atau yang PKB kah? Yang pro dengan Kiai Imad kah? Atau yang pro dengan Habaib kah? Atau mereka yang disebut sebagai NU garis kanan, NU garis kiri, NU garis lurus, NU garis bengkok, NU yang pro dengan pemerintah, atau NU yang tidak pro dengan pemerintah? Mohon maaf, kita itu yang mana gitu. Pengen lihat sih yang NU itu sebetulnya yang mana. Karena ketika kita berbicara tentang NU, seolah-olah ada blok masing-masing di dalam NU. Yang pro dengan PKB, yang pro dengan PBNU, ini sendiri sudah saling bentrok di dalamnya. Kayak ribut, mempeributkan jemaat, kayak bahasanya, mempeributkan pengikutnya, saling mengadu kekuatan tentang pengaruh mereka, mana yang lebih besar di masyarakat, yang pro dengan PKB kah atau yang pro dengan PBNU. Sedangkan kemudian di channel-channel YouTube, di channel-channel TikTok dan lain sebagainya, yang lebih parah saat ini adalah mereka yang pro dengan Habaib atau pro dengan non Habaib, artinya pro dengan Kiai, ya terutama si Imad CS gitu. Ini menjadi sebuah polemik yang sangat besar yang kita tonton hari ini, mempertunjukkan bahwa NU betul-betul sudah bubar. Mohon maaf sekali lagi, bukan saya menyinggung, tapi kita melihat realitanya begitu. Seolah-olah NU itu sudah bubar, sudah terpecah menjadi berbagai macam pecahan-pecahan kecil. Yang pecahan kecil itu kalau dikelompokkan, mereka semuanya ngaku NU. Dan mereka semuanya ngomongnya kami ini ya adalah NU yang asli. NU yang asli ya kami gitu. Semuanya mengaku seperti itu. Kalau mohon maaf, saya sebetulnya tidak mau membandingkan dengan kelompok lain. Tapi cobalah orang-orang NU itu melihat ke kelompok yang lain atau ke organisasi yang lain. Misalkan Muhammadiyah, Dewan Dakwah Salafi. 3 ini contoh ya, contoh kecil. Kita nggak usah ngomongin yang lain dulu. 3 ini aja. Kita akan mendapati orang Muhammadiyah itu ngaji di Dewan Dakwah, ngaji di Salafi. Sama orang Salafi juga ada yang ngaji di Muhammadiyah, ada yang ngaji di Dewan Dakwah. Kok bisa saya ngomong begitu? Ya karena saya pengurus Muhammadiyah sekaligus pengurus Dewan Dakwah di Kota Metro. Saya itu orang yang jadi pengurus di Muhammadiyah. Masih sampai hari ini SK saya masih ada. Ya kepengurusannya masih ada. Keanggotaan saya masih ada Muhammadiyah. Dan kemudian saya juga masuk di keanggotaan Dewan Dakwah Kota Metro. Bisa. Tapi kadang-kadang saya juga disuruh ngisi Jumatan, disuruh ngisi pengajian. Di mana? Di orang-orang Salafi. Banyak orang-orang Salafi meminta saya untuk ngisi di masjidnya. Terutama kalau Ramadan, itu ngisi nanti tarawehnya, kemudian sama kultumnya, subuhnya juga sama. Itu orang-orang Salafi. Jadi kalau kita berbicara, kenapa mereka bisa bersatu, mereka bisa membaur padahal mereka berbeda organisasi? Ya karena mereka menganggap organisasi bukan segala-galanya. Yang terpenting adalah ajaran Islam itu sendiri sesuai dengan Quran, sesuai dengan hadis. Nah NU ini bagaimana ceritanya? Satu tubuh loh. Kita nggak ngomong dengan NU ke Muhammadiyah atau NU ke Salafi, itu mungkin sudah bentroknya sudah luar biasa. Tapi sesama NU sendiri, antara PBNU dengan PKB, antara yang pro Habaib dengan orang-orang yang mendukung Imad, ini coba kita lihat bagaimana perseteruan mereka itu sangat ganas. Kalau kita melihat konten-konten mereka antara yang pro Habaib dengan orang yang pro dengan CS Imad, itu Imad CS, Imad kemudian Peret dan lain sebagainya,
Coba lihat video-video mereka itu, lihat komentar-komentarnya, sadis-sadis bahasa mereka itu, sudah kelewatan. Jadi seolah-olah yang pro dengan habaib dengan orang yang pro dengan Imad CS itu sudah kayak antara orang kafir dengan muslim gitu. Seolah-olah di antara mereka itu kayak sudah saling mengkafirkan. Yang percaya dengan habaib udah kayak nggak dianggap Islam. Begitu juga yang mereka pro dengan habaib menganggap orang yang pro dengan Imad CS juga sama, kayak bukan Islam lagi gitu. Udah kacau balau. Kemudian belum lagi bentrokan yang ada di dalam tubuh politik NU, yaitu antara PKB dengan PBNU. Itu dari dulu sampai sekarang polemiknya nggak habis-habis dan makin melebar, makin hancur-hancuran. Jadi saya justru melihat bahwa nama NU itu biasanya sekarang dipakai hanya untuk kepentingan tertentu. Kayak misalkan ada nanti ya kayak kemarin itu pilkada, kemudian pilihan presiden. NU itu hanya dimanfaatkan suaranya oleh mereka. Kalau kiainya sudah diultimatum dari atas, kemudian kiai mengatakan kamu harus pilih ini, maka semua jemaahnya, semua pengikutnya harus memilih kiai ini. Tapi apakah kemudian mereka satu suara? Enggak juga. Ada yang pro ke sana, ada yang pro ke sini, tergantung siapa kiainya gitu. Jadi seolah-olah yang saya lihat, yang kita lihat saat ini, NU itu hanya sebuah organisasi yang namanya sering dipakai untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Saat ini yang kita lihat, wajah NU yang asli itu yang mana, kita masih bingung sampai saat ini. Tetapi ketika ada hal tertentu, misalkan politik, misalkan pilihan presiden, pilihan wakil daerah dan sebagainya, NU dibawa-bawa, dinaik-naikkan. Suara mereka seolah-olah diangkat untuk kepentingan-kepentingan tertentu tadi. Dan ini yang lebih penting lagi, kalau kita sekarang bertanya, mana sih sekolah yang betul-betul milik NU, kita juga nggak akan dapati. Sekolah sekarang atas nama NU, ada pondok NU, ada sekolah madrasah NU. Tapi kalau ditanya apakah itu miliknya NU, belum tentu. Kenapa? Karena bisa jadi itu milik Kiai A, milik Kiai B, milik Kiai C. Karena orang NU mengatakan yaitu pondok NU, kiainya ini, kiainya itu. Kita akan belajar banyak tentang organisasi. Bagaimana contoh sekarang Muhammadiyah saja, dari sekolah TK, bahkan sebelum TK sampai sekolah tinggi, rumah sakit dan lain sebagainya, itu bukan milik ustadz ini, bukan milik ustadz itu, tapi seluruhnya milik Muhammadiyah, mewakili wajah Muhammadiyah dan mewakili persyarikatan Muhammadiyah. Tidak ada pemilik tunggal di antara seluruh amal-amal usaha itu. Itu adalah milik mutlak Muhammadiyah, bukan milik pribadi-pribadi. Jadi yang ingin kita sampaikan adalah NU harus berbenah. Kalau NU tidak mau hancur, maka NU harus berbenah. Bagaimana mereka membangun kesatuan. Sebagaimana dulu Kiai Haji Hashim Asy'ari mendirikan NU adalah untuk kesatuan umat Islam, menyatukan satu visi misi. Jadi jangan sampai NU rusak disebabkan karena hawa nafsu orang-orang yang menggunakan nama NU untuk kepentingan mereka masing-masing. Itu saja. Jadi bukan saya menjelek-jelekkan NU, bukan menyudutkan NU, enggak, tapi ini koreksi bersama. Kalau menginginkan kesatuan, menginginkan persatuan, NU ini harus tetap terjaga. Karena NU juga benteng daripada NKRI ini sendiri. Kalau misalkan tidak ada NU, juga NKRI ini akan sulit untuk bersatu. Karena Islam ini adalah yang menyatukan bagaimana bangsa seluruh Indonesia ini, umat Islamnya bersatu dalam satu kesatuan. Salah satunya wadahnya adalah organisasi. Kalau tidak ada organisasi, Islam akan pecah-pecah lagi, dan itu akan lebih berbahaya lagi. Makanya kita menginginkan persatuan. Coba untuk saling berbenah, saling memperbaiki. Apa salahnya belajar dari organisasi yang lain? Atau organisasi yang lain juga bisa diambil hal-hal positifnya, meskipun Anda tidak setuju dari masalah hal-hal yang lain, tetapi konsep keorganisasiannya, manajemen organisasiannya itu kan pasti bisa ditiru. Kan kita bukan mengambil pemikirannya, tetapi mengambil bagaimana mereka mengelola organisasi. Gitu aja, selesai. Wallahu a'lam bishawab, semoga bermanfaat.